Salam jumpa kembali teman-teman dalam kelas filsafat seni untuk pemula. Nah, sebelum saya memulai video hari ini, ada sebuah pertanyaan besar yang akan menggerakkan diskusi kita hari ini, yaitu apakah seni itu harus bebas dari urusan politik atau justru seni itu adalah alat perubahan sosial. Nah, pertanyaan ini itu menjadi bahan perdebatan selama berabad-abad. Ada dua kubu besar dalam sejarah filsafat seni. Kubu pertama itu menempatkan seni sebagai seni atau art for art's sake, ya. Jadi maksudnya seni itu harus murni dan tidak perlu punya tujuan selain ya estetika atau keindahan itu sendiri. Sedangkan kubu yang kedua itu menempatkan seni untuk politik atau art as a political tool, di mana seni harus punya makna sosial, harus punya pesan moral, atau bahkan muatannya harus politik untuk perubahan, untuk revolusi bahkan. Nah, ada dua ya, jadi pertama seni untuk seni, dan dua adalah seni untuk politik. Art for art's sake, dan art as a political tool. Nah, hari ini teman-teman, kita akan coba menjelajahi perdebatan keduanya di abad ini. Kita akan melihat tuh argumen dari kedua sisi. Dan akhirnya nanti, kalau mungkin kita akan melihat bagaimana jalan tengahnya. Kita mulai dulu dari seni untuk seni, atau keindahan adalah tujuan itu sendiri. Jadi, gagasan art for art's sake ini muncul di abad ke-19. Gagasan ini sebenarnya itu muncul di kalangan para seniman dan filsuf seperti Immanuel Kant, Oscar Wilde, dan Cliff Bell. Dan masih banyak lagi, ya. Nah, menurut para filsuf itu, seni itu tidak perlu punya fungsi moral, tidak perlu punya fungsi politik atau muatannya politik, atau punya tujuan yang sifatnya sosial. Seni cukup menjadi sesuatu yang murni indah, yang dinikmati apa adanya seni. Nah, seperti tadi yang sudah saya sebut, di situ memang ada Immanuel Kant, ya, dan dia menyebutkan itu secara khusus dalam buku dia yang berjudul Critique of Judgment, di mana Immanuel Kant itu menegaskan bahwa keindahan itu harus bisa dinikmati secara murni tanpa kepentingan yang lain. Selain Immanuel Kant, dalam kubu ini ada juga Oscar Wilde. Nah, Oscar Wilde ini mengatakan bahwa seni seharusnya tidak punya fungsi selain menjadi seni itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah Cliff Bell. Karena Cliff Bell ini dia berkata bahwa esensi seni itu ada pada bentuknya itu. Jadi yang signifikan ya bentuknya, warnanya, bukan pesan yang dikandungnya. Nah, kalau kita bicara contoh seni untuk seni, maka kita bisa bicara tentang atau bisa melihat contohnya pada lukisan abstrak. Lukisan abstrak yang tidak menceritakan kisah politik ya, tetapi hanya fokus pada warna dan bentuk. Atau kalau dalam bidang seni dalam konteks sastra, ya kita bisa melihat puisi eksperimental, syair-syair eksperimental yang tidak punya pesan moral, hanya bermain-main dengan kata-kata dan irama. Nah, dalam bidang musik ada nggak seni musik? Ya sama. Musik yang hanya bertujuan untuk menciptakan suasana tanpa lirik yang memiliki pesan politik atau pesan propaganda, nah itu adalah musik untuk musik, gitu, musik untuk keindahan. Nah, pendukung seni untuk seni ini percaya bahwa seni itu justru harus bebas dan level atau tarafnya itu di atas hal-hal yang sifatnya materialistik ya. Jadi seni harus bebas, tidak dibebani oleh agenda apapun. Nah, kita lihat kubu yang kedua, seni untuk politik, di mana seni itu digunakan sebagai alat untuk perubahan sosial. Ada banyak filsuf dan
seniman yang mendukung kubu ini juga, bahwa mereka meyakini seni tidak bisa dipisahkan dari realitas hidup dan realitas sosial juga politik. Tokohnya tentu saja kalau dari Yunani kuno ya Plato ya, di mana dia menempatkan seni itu ya harus punya tujuan moral yang mendidik masyarakat. Kalau seni tidak mampu mendekatkan masyarakat pada kebenaran, maka seni itu dianggap menyesatkan. Atau seperti Bertolt Brecht ya, yang dia mengatakan bahwa Bertolt ini mengatakan seni harus mengubah masyarakat dengan jalan meningkatkan kesadaran politiknya. Selain itu juga dari kaum filsafat eksistensialis muncul Jean-Paul Sartre yang menempatkan seni sebagai produk yang harus punya makna sosial. Jadi dia mengatakan seni kalau tidak punya makna sosial, ya seni yang tak bertanggung jawab. Itu istilahnya Jean-Paul Sartre. Nah, seni untuk politik ini muncul juga di produk-produk seniman seperti Picasso ya, dengan yang sudah kita bahas Guernica-nya, yang mengkritik kekejaman perang dan lukisannya itu seperti simbol perlawanan ya, tentang atas perang. Atau kita juga sering melihat musik-musik protes ya, musik-musik protes banyak sekali teman-teman dengar ya, Bob Dylan di Amerika, atau Rage Against the Machine ya, atau Fela Kuti yang mengkritik ketidakadilan sosial. Kalau di Indonesia Iwan Fals, ya Slank ya, itu musik-musik yang nadanya memang nada perubahan sosial dan politik. Kalau film, kita bisa melihat film Italia sebenarnya, Bicycle Thieves ya, yang menggambarkan penderitaan rakyat setelah Perang Dunia II. Jadi pendukung teori bahwa seni sebagai alat politik itu percaya bahwa seni itu selalu punya konteks sosial, sehingga nggak mungkin, karena seni kan nggak bisa lepas dari konteks yang ada yang melingkupinya, jadi nggak mungkin dia netral. Jika pun akhirnya seni itu tampak netral, tidak politis, itu berarti seni itu mendukung status quo yang melingkupinya. Jadi kalau seni demi seni untuk seni, dalam pandangan kubu yang melihat bahwa seni adalah alat politik, maka seni untuk seni itu hanyalah dukungan pada kekuatan mapan yang tidak mau berubah. Nah, pertanyaannya lalu, mana yang harus kita ikuti atau percayai? Seni yang bebas dari kepentingan politik atau propaganda perubahan sosial, atau seni yang bertanggung jawab pada masyarakat? Nah, disinilah perdebatan yang tak pernah usai sampai detik ini terjadi. Jika seni hanya untuk, katakanlah, kita lihat dari sudut yang pertama, kalau seni hanya untuk estetika, untuk keindahan itu sendiri, apakah itu artinya seni mengabaikan masalah-masalah yang terjadi di sekitar si pembuat seni itu? Masalah-masalah sosial, kemiskinan, penderitaan, masalah dunia, perang, dan sebagainya. Atau yang kedua, jika seni hanya untuk politik saja, apakah itu artinya seni itu sendiri kehilangan kebebasan dia dari kepentingan-kepentingan materialistik di sekitarnya, dan seni seolah-olah hanya jadi alat, bukan tujuan itu sendiri. Alat untuk propaganda, alat untuk politik. Nah, ada banyak contoh akhirnya teman-teman di mana dua kubu ini bisa bertemu tuh, antara seni untuk seni dan seni untuk politik. Contohnya kalau kita lihat film dan novel-novel aliran distopia, seperti film yang judulnya 1984 atau 1984 yang buatannya George Orwell. Itu kalau teman-teman tonton filmnya, itu estetik sekali, tapi juga politis itu. Atau misalnya pernah saya sebut ya, ada seniman namanya Bansky ya. Bansky ini menarik, dia menggunakan seni jalanan untuk menyampaikan kritik sosial, tapi kalau teman-teman lihat, produk seninya sangat estetik. Estetikanya tinggi.
Atau misalnya kalau teman-teman suka dengan pertunjukan, ya, di Jogja di tempat saya ini ada cukup banyak itu ya, pertunjukan teater eksperimental yang menggabungkan seni visual dengan kritik politik yang tajam ya, yang tajam. Nah, dari perdebatan ini kita sebenarnya bisa menyimpulkan beberapa hal bahwa sebenarnya seni tidak pernah bisa benar-benar dipisahkan dari kehidupan. Kadang seni hanya ingin jadi keindahan murni tanpa pesan apapun. Tapi juga kadang seni ingin berbicara tentang ketidakadilan, kebebasan, dan perubahan sosial. Dan seringkali seni justru ada di antara keduanya. Dia indah, tapi juga sekaligus bermakna. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kuliah hari ini. Kita ketemu lagi besok dengan pembahasan seni lainnya. Tetap berpikir kritis.